Kenapa? Karena ternyata kebenarannya adalah palsu dan juga terbalik. Ternyata ini hanya topeng ego dan bukan diriku yang sejati. Karena esensi itu soal menjalankan kehidupan dengan posisi jiwa yang tenang, guys. Gak terjebak dengan mengejar perolehan. Dia hanya cukup menerima karena dia hanya butuh ketenangan. Ya. Berapa dari teman-teman yang masih di sini coba? Sehingga habitnya itu ternyata berasal dari kebenaran yang palsu tuh. Yang hanya fokus ke harta, tahta, dan cinta. Ayo. Walaupun dia sudah lebih baik, namun fokusnya tetap keluar. Makanya dia membutuhkan topeng. Untuk apa? Untuk eksisten, untuk bisa eksis. Dan kedua-duanya antara peran dan personality itu berkaitan erat. Kebiasaanmu akan membentuk pilihan mengenai peran yang akan kamu jalankan nanti. Ya. Sekali lagi, ini pun motifnya adalah rasa takut, ilusi rasa takut. Ya, jadi ilusi soal rasa takut itu benar-benar yang namanya itu ya penggerak dasar dari apa ya yang dilakukan diri kita sehingga terjebak hanya menjalankan peran dan tidak menyadari kepribadian kita. Secara esensi, orang yang masih kejebak di sini, kenapa dia takut gitu? Karena kekurangan cinta, guys. Udah ini tok. Cuma kekurangan cinta. Entah dari figur otoritas, entah dari yang namanya itu kehidupan, entah itu dari sosial. Ya, kekurangan cinta aja. Sampai meninggalkan aku tanpa pesan. Wih, gila Cika. Ya. Makanya dia butuh eksis tuh, takut dia tuh. Jadi yang bisa membuat dia menutupi kekurangan cinta apa? Zona nyaman dan juga perolehan. Nah, paham ya? Itulah yang menggerakkan dia di bawah sadar. Core-nya itu tuh, intinya itu tuh.
Dan ini kamu akan keluar masuk, berpindah-pindah nih. Kesadaranmu akan berpindah-pindah. Sebentar fokus di peran, sebentar fokus di personality. Tapi kedua-duanya tidak akan membawa kamu tuh memenuhi kekurangan ini. Tetap aja kurang. Ya. Nah, makanya ya, kita perlu mengenal diri lebih dalam lagi. Ya. Kenali diri ya. Lebih kenal lagi gitu. Karena dengan kamu mengenal diri, kamu tahu, oh ini ternyata habit-habit yang salah nih. Oh ini ternyata saya masih kejebak ngejar zona nyaman nih. Dan kamu bisa menyadari secara esensi, secara intisari, ada bagian yang paling dalam dari diri saja mengenai siapa sih sebenarnya saya. Gitu. Nah, essence tuh ya, intisari dari diri kita sendiri, inti dari diri kita sendiri itu, secara definisi itu adalah sebuah kesadaran murni. Yaitu soal present moment, hadir di sini saat ini sekarang, dan keberadaan sejati, yaitu being-nya kita tuh, kemenjadiannya kita. Dan inilah yang menjawab atas siapa saya sebenarnya. Ya. Dan di lapisan ini tuh bersifat tidak berubah. Ya. Bahkan kesadaran ini pun sudah ada sebelum kita nih lahir loh. Jadi dia gak berubah tuh. Selalu ada, namun jarang disadari. Kenapa jarang disadari? Karena tertutup. Tertutup oleh yang namanya kebisingan peran, ya, dan juga kesibukan dalam memperlihatkan kepribadian yang salah itu. Dan cenderung mendominasi dan menguasai. Sehingga kita gak kenal sejatinya kita. Kenapa? Karena gak pernah diem, sibuk dia. Yang satu sibuk buru-buru mau ke sini, keluar lagi mau ke sini lagi. Yang satu sibuk ngejar perolehan. Sampai dia belajar untuk merubah kebiasaan, fokus ke dalam diri, ya, belajar untuk tenang, diam dan tenang. Jadi dia tidak lagi perlu, pada saat dia diam dan tenang, dia tidak lagi harus terjebak dalam ranah peran dan juga kepribadian yang palsu. Dia bisa hadir di sini saat ini sehingga dia tidak takut soal masa depan, tidak kecewa soal masa lalu. Ya, dan dia bisa menjadi dirinya sendiri apa adanya. Di situ otomatis tenang dia.
Dan dia menyadari, loh, kok jiwa saya tenang ya? Gak gerasa gerusu ya? Gak harus ngoyo ya? Gak harus berkompetisi ya? Gak harus mikirin omongan orang ya? Gak harus terdampak oleh ekspektasi sosial ya? Mulai dia menyadari kalau ini diwakili oleh kondisi jiwa yang tenang. Sehingga cara menjalani kehidupannya mulai ada pilihan baru, yaitu fokus ke diri sendiri, ke dalam diri. Dan ini soal perjalanan menuju cinta, guys. Ya. Di saat kamu bisa menemukan cinta, ya, maka arah fokus hidupmu itu berubah tuh. Maka kamu akan bisa kembali menjadi sejatinya kamu. Dengan sendirinya sifat-sifat Sang Pencipta yang luhur itu pun akan terdownload. Kamu akan tahu, oh begini rasanya empati sama orang ya. Oh begini rasanya itu saya tuh bisa merasakan perasaan orang ya. Oh begini rasanya tuh saya tuh bersyukur ya. Otomatis dengan melatih jiwa tenang, kamu akan balik menjadi jiwa yang luhur. Ya, jiwa yang mampu menghadirkan sifat-sifat Sang Pencipta lewat pikiranmu yang luhur, ucapanmu yang luhur, yang berujung ke perilakumu yang luhur. Jadi orang yang terkoneksi denganmu itu bisa melihat cahaya Tuhan. Ya. Hanya dengan kamu menjadi sejatinya kamu, kamu sudah bisa berbagi cahaya. Otomatis personalitinya berubah nggak? Berubah. Otomatis perannya berubah. Kenapa? Karena kamu tidak lagi kekurangan cinta, guys. Ya. Ini akan memancar keluar. Cahaya ini akan memancar keluar. Memancarkan cahaya kepada mereka yang terkoneksi lewat peranmu, lewat kepribadianmu, lewat pikiranmu, lewat ucapan, dan juga lewat perilakumu. Makanya ujungnya di akhlak. Kenapa? Karena pada saat kamu balik ke esensi dirimu, di situ cuma ada yang namanya cinta. Cinta Sang Pencipta yang meliputi dari dulu tuh, nggak pernah berubah.
Jadi gak ada keterpisahan. Jadi rasa takut tuh cuma ilusi tuh. Jadi dari sini dia menyadari kalau yang tadi ilusi, kebenaran sejati hanya soal cinta. Pasti tuh. Karena di saat kamu mengenal dirimu sendiri, kamu bisa mengenal siapa penciptamu. Dan kamu ternyata, kita semua hidup didasari oleh cinta dari Sang Pencipta. Nafas yang gratis. Coba kalau nafas suruh bayar. Kerjanya nahan napas melulu kamu. Ya. Lihat aja pas COVID gitu kan, pada ngantri beli tabung oksigen. Baru nafas loh. Aduh, apa bukan cinta itu? Di saat kamu sudah menyadari, menemukan cinta itu, siapa yang harus kamu beri terlebih dahulu? Ayo. Siapa yang paling membutuhkan? Diri sendiri. Kenapa? Karena kita berangkat dari kekurangan cinta, guys. Makanya ilmu mencintai diri sendiri itu adalah ilmu yang tanda kutip itu, ya, paling besar energinya. Dia bisa merubah realitamu. Dia bisa merubah personalitimu, dia bisa merubah peranmu dalam hidup. Asal gelas cintamu terpenuhi dulu. Disitulah, di saat kamu bersyukur, nah baru kamu bersaksi. Baru kamu bersaksi, ada dia. Karena kalau nggak ada dia, ya, napas itu udah dikasih label harga tuh. sama orang. Nah, kamu bersyukur tuh ke siapa kalau kamu bersyukur gitu loh? Kalau bukan ke dia. Sadar gak? Makanya saya bilang, itulah di saat kamu bersyukur dengan hati nurani, dengan ketulusannya. Artinya kamu sedang bersaksi, ada dia di situ. Tempat aku mengucapkan syukur. Ditujukan ke dia. Jadi kesimpulan filosofisnya adalah soal transformasi. Yaitu menyadari bahwa peran bisa berubah dan kepribadian itu dibangun. Namun hanya kesejatian mulai yang tetap tinggal, gak pernah berubah dia.
pada saat kamu mau melepaskan peran dan juga kepribadian-kepribadianmu, yang ada hanya jiwamu saja. Dan kamu bisa mentransformasi ini kapanpun, dimanapun. Yang kedua adalah menyadari soal sumber penderitaan. Ya. Bahwa penderitaan muncul ketika kita salah mengidentifikasi diri. Ya. Di situ kamu akan berjuang terus-menerus memenuhi, merubah apa yang gak bisa kamu rubah, memenuhi apa yang gak bisa kamu penuhi. Menderita, survive deh hidupnya tuh. Karena kamu salah mengidentifikasi, karena kamu tidak menyadari siapa sih sejatinya kamu itu, gitu. Otomatis disinilah proses letting go, melepas yang bukan aku. Setelah itu barulah masuk ke ranah kebebasan, freedom. Kebebasan sejati itu didapat ketika seseorang sadar dari lapisan mana dia sedang beroperasi dan mampu kembali ke inti dirinya sendiri, yaitu kesejatiannya dia. Jadi orang yang tanda kutip menyadari lapisan terdalam dari diri dia, dia bisa memancarkan itu keluar. Dia tidak lagi harus melakukan habit yang itu-itu aja. Jadi dia, pancaran ini tuh bisa merubah habitnya sendiri. Ya, bahkan perannya itu berubah loh di sosial. Berapa banyak sih orang yang belajar beginian ujung-ujungnya jadi healer? Ayo, disadari atau tidak disadari? Betul gak? Mau healernya lewat energi, mau healernya lewat vibrasi. Kenapa? Karena pada saat kamu kembali ke sini, kamu akan mau bisa mengakses kesejatianmu dan memancarkan itu. Otomatis peranmu itu akan berubah. Kamu akan diberi amanah tuh, didatangkan. Kamu nanti ketemu sama si A ya. Si A tuh udah di sini loh dia loh. Coba deh kamu ngobrol. Oh iya ya. Terima kasih ya. Karena kamu sudah pribadi yang berbeda. Ya. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu, yang takut soal masa depan, yang takut soal saldo tabungan. Bukan lagi guys, tapi kamu adalah diri sejati yang bisa memancarkan cahaya sampai merubah kepribadianmu, sampai merubah peranmu di ranah kehidupan. Makanya orang-orang yang udah kenal dirinya, dia akan dikasih peran, akan dikasih peran. Gitu loh, pasti itu. Kang Abu, pasti. Nah makanya di saat kamu bisa mentransformasi dan juga melepas sumber penderitaanmu, disitulah freedom itu, being yourself itu hadir tuh. Kamu gak perlu lagi jadi siapa-siapa. Kamu gak perlu lagi takut dengan opini orang lain gitu.
Kamu hanya cukup jadi dirimu sendiri. Dan mulai praktik menjalani untuk apa kamu hadir di sini gitu. Ya. Jadi coba deh, kalau kontemplasi itu tanya, nih saya nih masih di posisi sini, di sini atau udah di sini? Karena kita bicara soal pancaran nanti. Pancaran ini berbeda. Kenapa? Karena di posisi ini kamu akan pasti menemukan cinta. Dan kebenaran sejati ya soal cinta sih. Ilusi, ya itu ketakutan, kecemasan, itu ilusi aja. Ya. Fear is an illusion, but the truth is all about love. Karena hanya cinta yang mampu menumbuhkan dan menyembuhkan jiwamu. Ini lama-lama jadi puitis saya nih. Aduh, kayak mana ini? Aduh. Ya karena udah ngomong cinta guys, gombal dikit lah ya. Berat nih Kang. Aduh, jadi pujangga gak tuh? Aduh. Ya kalau udah ngomong cinta ya nanti baliknya nanti ke sumber cintanya itu sendiri gitu. Mulai makanya kalau yang di luar siap-siap jadi pengemis kamu ya, atau jadi barter cinta. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang gitu loh. Gitu guys, ya. Dan ini dalam keseharian tuh bisa berganti-ganti loh, tanpa kamu sadari loh. Sebentar jadi ini, sebentar jadi ini, sebentar di sini, sebentar di sini. Nah, itu perlu dilatih, guys. Eling lan waspodo tuh di situ. Ya. Survive kondisinya ya. So, di sini adaptif. Karena kamu masih bisa rubah habit. Di sini kreatif, guys. Karena cinta bisa menumbuhkan, kreativitasmu itu ngeri kreativitasmu itu. Ya. Orang-orang para penemu itu ya, itu karena berdasarkan dia tuh diberi cinta, guys. Ya. Penemu lampu Thomas Alva Edison karena diberi restu cinta tuh. Lewat lu bisa menemukan lampu. Itu butuh cinta gitu. Ya. Tapi pada susah ya Kang kalau jomblo ya, diajak ngomong cinta ya. Karena sekreatifnya kamu itu, kalau nggak dapet restu guys, nggak bisa guys. Dan restu itulah bentuk cinta. Ya. Restu itu adalah bentuk cinta.
Dan yang saya temukan tuh hanya jiwa tenang tuh yang bisa kreatif. Makanya kayak seniman gitu kan, dia butuh kondisi yang tenang. Malam-malam sebat itu ya, dapat dia kreativitas, dapat ilham, ya. Kalau dari perjalanan Nabi Muhammad kan Gua Hiro, dia di Gua Hiro baru dapat wahyu gitu. Sama guys, sebenarnya sama. Pertanyaannya adalah kamu bisa nggak masuk ke jiwa tenang tuh? Sebentar aja. Ini kan berpindah-pindah ya di sini ya. Sebentar aja gitu. Coba deh. Ya. Karena jawaban tuh nggak ada di luar. Begitu kamu masuk ke dalam, tenang, sebentar aja. Mana tahu kamu dapat jawaban. Karena yang di luar dirimu nggak ada jawaban guys, cuma ada petunjuk. Ya, di luar dirimu itu hanya ada petunjuk. Dan petunjuknya, lucunya petunjuknya cuma satu. Kalau di intisari dari petunjuk itu cuma satu. Apa petunjuknya? Tahu nggak? Suruh masuk ke dalam diri. Lucu ya, kita keluar nyari jawaban, dapat petunjuk, disuruh ke dalam gitu kan. Belegok emang kadang-kadang ya. Manusia, aduh. Jadi selama ini capek-capek dong saya nyari-nyari keluar ke sana. Ya memang iya, ujungnya di dalam juga kan petunjuknya. Jawabannya iya juga ya katanya. Aduh. Ya, jadi belajar masuk ke sini. Nah, makanya ini tuh hanya bisa diakses pada saat kamu meditatif. Pada saat kamu present moment. Ya. Untuk bisa meditatif dan present moment, latihannya gimana? Latihan lewat meditasi. Dengan sering-sering melatih meditasi, kamu akan bisa membawa ini ke ranah non meditasi. Ini kan meditasi. Tapi dengan biasa melakukan meditasi, kamu bisa bawa dia itu tidak perlu baru meditasi, tapi tetap meditatif. Nah, itu yang disebut eling tuh. Itu yang disebut sebagai present moment. Hadir di sini saat ini sekarang. Sangat bisa kalau dilatih. Kalau dipraktekin. Ya. Kenapa? Karena it's all about process, guys. Jangan cari instan tuh nggak ada guys, ilusi aja itu. Ya. Ilusi. Yang sesuatu yang instan, yang dicapai instan, lepasnya juga instan. Meditasi dan meditatif beda. Kalau meditatif itu tidak perlu dalam kondisi bermeditasi. Nah, dulu saya disuruh guru saya tuh belajar. Kan udah sering meditasi nih, kan dapat yang namanya itu zona meditatifnya tuh. Ya udah,
latihan sana, keluar, akses coba kondisi meditatifnya bisa nggak di keramaian gitu. Disuruh ke pasar guys, ke parkiran gitu. Jadi latihnya di keramaian. Bisa kalau fokus, kalau dilatih. Tapi harus tahu dulu, dapat dulu nih pas latihan meditasi itu. Sangat bisa. Ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Bedanya adalah apa? Ada yang terlatih, ada yang nggak terlatih. Sok tinggal latihan gitu. Ya, waduh, ini orang Palembang atau orang Jawa nih? Oke, guys. Jadi ya ujung-ujungnya masuk ke dalam diri sih. Ya. Ya kalau caranya gimana, meditasi tekniknya kan banyak, tinggal kamu niatin belajar aja. Di saat kamu niat belajar tuh, di saat kamu siap belajar tuh nanti gurunya hadir kok, nggak usah takut. Ya. Di saat kamu udah siap, nanti pengalamannya hadir. Gak usah khawatir. Karena itu bentuk cinta dari Sang Pencipta tuh. Sinkronitas nanti dia hadir tuh. Intuisi makin tajam, sensitivitas meningkat gitu. Yang penting adalah fokus, terlatih. Ya, lewat latihan. Karena begitu kamu terlatih, kamu bisa dominan hadir di sini, guys. Kesadarannya. Bukan lagi di sini. Bukan lagi di sini. Oke. Tetap semua butuh praktek ya, guys. Kalau nggak ngerti teknisnya, cari guru. Sekarang zaman dimana tuh nggak ada batasan informasi, tuh nggak ada, guys, nggak ada. Kalau kamu masih nggak bisa, nanti kamu kalah sama anak-anakmu gitu. Ya. Mereka tuh gercep. Anak-anak sekarang tuh gercep ya. Jadi dia gerak dulu, mentok baru nanya. Anak-anak sekarang gitu. Kalau generasi kita banyak nanya, tapi nggak gerak-gerak gitu. Kenapa? Karena dia harus yakin dulu baru mau jalan. Baliknya kemana? Kena ilusi gitu. Ya kan? Terbelenggu oleh ilusi. Nanti salah jalan. Ya kan? Nanti salah belajar. Mau lewat jalan bener atau mau lewat jalan salah pun, ujungnya sadar kamu kok. Gak usah khawatir. Ya.